Shalom sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali kebaktian hari Minggu dengan litani berikut. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Setiap saat aku hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai-Nya menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Sahabat Kristus yang setia, dalam 1 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Minggu ini kita belajar sebuah tema, yaitu dipulihkan dari pagutan dosa. Bacaan kita minggu ini bercerita tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut di padang gurun, walaupun sudah dipelihara Tuhan. Apakah dalam hidup keseharian kita juga berlaku demikian? Sahabat Kristus, mari saat ini kita berdoa mengakui dosa kita. Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kami seringkali tidak menyadari begitu banyak berkat yang telah Engkau curahkan bagi kami. Namun kami masih saja bersungut-sungut dalam kehidupan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ajar kami untuk dapat bersyukur atas berkat yang telah Engkau curahkan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dihapuskan dosa
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah. Sahabat Kristus, dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Surat Roma pasalnya yang ke-6 ayat 22. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan bagimu juga. Damai Tuhan bagimu juga. Saudara-saudaraku, para kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati, pikiran, dan seluruh jiwa raga kita untuk menerima sabda Tuhan yang menjadi berkat kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan yang Maha Kudus yang kami kenal di dalam diri Sang Kristus Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah berkenan untuk memberikan berkat kepada kami pada saat ini berupa sabda firman-Mu. Dan sebelum kami menerima sabda firman untuk kami renungkan, kiranya Tuhan juga menurunkan hikmat makrifat sorgawi supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui sabda firman itu. Dan itulah yang akan menjadi soko guru bagi kami untuk hidup sehari-hari bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Ya Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Sahabat Kristus yang setia, bacaan pertama diambil dari Bilangan 21
ayat 4 sampai dengan 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebus oleh Hari Kuasa, yang menyesalkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari utara dan selatan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ada mereka yang jadi sakit karena perilakunya yang berdosa, disiksa oleh sebab kesalahan salah mereka, dan mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah mereka bersyukur karena kasih setiamu Tuhan, karena perbuatannya yang ajaib pada manusia. Biarlah mereka persembahkan syukur, korban syukur kepada Tuhan, yang mengumpulkan karya-karya Tuhan dengan sorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sahabat Kristus yang setia, bacaan kedua diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, adapun sabda Tuhan yang kita ambil dari Injil, kita petik dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 21 yang demikian. Dan sama seperti Musa meninggalkan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Hosiana. Saudara-saudaraku, para kekasih Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita yang mengikuti ibadah pada minggu keempat masa Prapaskah ini. Sebab minggu keempat ini bertepatan dengan saudara-saudara kita yang berkeyakinan Hindu sedang melakukan nyepi. Dan kita walaupun berbeda dari sisi keyakinan, bukan berarti bahwa kita harus bermusuhan. Ada hal-hal yang baik yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Malang. Hari Jumat sebelum perayaan Nyepi dilakukan, komunitas lintas agama melakukan sesuatu yang baik, yaitu mempersiapkan pura Luhur Dwijawarsa yang berada di Buring untuk saudara-saudara kita Hindu yang akan melakukan sembahyang pada hari Sabtu menyongsong Nyepi. Ini sesuatu yang baik. Barangkali di antara kita ada yang kemudian bertanya-tanya, buat apa orang yang bukan Hindu harus turut menyiapkan, memberikan bantuan untuk melakukan penyemprotan desinfektan bagi orang-orang Hindu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan semacam ini sebenarnya lucu kalau disampaikan oleh kita bangsa Indonesia yang tinggal di Katulistiwa ini. Kenapa demikian? Sebab tidak bisa dipungkiri Tuhan mengizinkan kita tinggal di negeri yang luar biasa ini memang ada di tengah-tengah keragaman, bukan di tengah-tengah keseragaman. Negeri kita sendiri merupakan perempatan perdagangan dunia. Di sebelah utara ada Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan ada Lautan Hindia. Di sebelah timur ada Samudra Pasifik. Sementara di sebelah barat pun masih ada Samudra Hindia.
kita juga diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Dan antara Pulau Sumatera dengan Malaysia dan Singapura itu ada Selat Malaka yang sangat ramai sejak dahulu kala, dilewati oleh kapal-kapal niaga. Artinya memang negeri kita ini berisikan orang-orang yang beragam dan didatangi pula oleh orang-orang yang beraneka macam. Ketika pertanyaan yang mengasumsikan keseragaman muncul, ini menjadi aneh sebenarnya. Apa salahnya kita membantu saudara-saudara kita yang tidak seiman? Disebutkan apa yang menjadi kesalahan utama dari bangsa Israel ketika mereka dikeluarkan Tuhan dari Mesir. Kesalahan bangsa Israel tatkala itu adalah perasaan dan sikap egois. Mereka hanya berpikir tentang kepentingannya sendiri. Ketika yang dipikirkan adalah kepentingannya sendiri, maka yang keluar adalah sungut-sungut, mengeluh, tidak bisa menerima keadaan. Maka mereka bilang kepada Musa dan didramatisir, emangnya kamu mau membunuh kami? Kenapa? Mereka berpikir lebih enak di tanah jajahan di Mesir, karena di sana mereka hanya diperintah tidak harus berkreasi, tidak harus mandiri, semuanya sudah didesain oleh orang lain, tidak perlu berpikir panjang, hanya mentaati perintah dari penjajah. Mereka senang dengan cara yang tidak mandiri seperti ini. Tapi ketika mereka dibawa ke padang gurun, mereka harus berpikir kreatif sendiri, mereka harus bertanggung jawab pada hidupnya sendiri, mereka harus mendesain ulang dirinya sendiri. Mereka tidak siap. Mereka merasa bahwa fasilitas yang ada itu masih kurang. Padahal apa yang lebih baik daripada kebebasan? Kebebasan untuk bertanggung jawab, kebebasan untuk berkreasi bagi banyak orang. Dan itulah sebenarnya yang memagut mereka. Bukan ular-ular tedung yang didatangkan oleh Allah. Itu akibat. Tetapi yang menjadi sebab adalah keegoisan mereka. Kenapa demikian? Sebab dengan sikap yang egois, mata yang tidak mau kreatif, maka orang tidak bisa melihat peluang yang senantiasa diberikan oleh Tuhan. Coba, mari kita perhatikan. Ketika mereka berkeluh kesah, hukuman yang didatangkan Tuhan itu adalah ular-ular tedung. Dan banyak di antara mereka yang mati karena ular-ular tedung itu. Dan ketika mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan, apa pula yang dilakukan Tuhan? Tuhan tidak menciptakan tongkat sakti seperti tongkatnya Sun Gokong yang bisa menghabisi ular-ular itu secara otomatis, tidak. Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular dari tembaga. Artinya apa? Ada usaha, ada kreativitas dari mereka untuk melihat kenyataan bahwa mereka memang sedang berada di tengah-tengah para ular itu. Mereka sedang berada di tengah-tengah ancaman itu. Dan Tuhan menghendaki supaya mereka di tengah-tengah ancaman itu tetap bisa melihat peluang.
Peluangnya apa? Cukup merendahkan hati dan mau untuk memandang ular tembaga yang sudah dibuat oleh Musa dan diberkati oleh Tuhan. Karya yang dilakukan Musa dan berkat yang didatangkan oleh Tuhan, itulah yang membuat mereka sembuh, itulah yang membuat mereka hidup, itulah yang membuat mereka bisa bertahan di tengah-tengah ancaman. Sama-sama ular, tapi mereka harus tahu bahwa apa yang selama ini secara egois dilihat sebagai ancaman ternyata bisa menjadi peluang jika kita melihatnya dengan rendah hati. Jadi dosa yang memagut mereka itu bukan dosa yang berada di luar. Dosa yang memagut mereka adalah bisa dari ular yang berada di dalam diri mereka sendiri. Yaitu apa? Keegoisan. Dan itu pula yang sering terjadi pada diri kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya pula maka Nikodemus tidak mampu mencerna kalimat penjelasan dari Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 disebutkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau Tuhan tuh mau egois, mau enak-enak di sorga sana, ndak perlu ribet-ribet menolong manusia, terlalu mudah buat Tuhan. Tetapi tidak, Dia penuh kasih, Dia tidak egois, dan itu pula yang mau dicontohkan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan engkau harus lahir baru, pikiran dari Nikodemus adalah lahir secara fisik. Kenapa? Dia mikir keselamatannya sendiri. Bagaimana mungkin? Padahal bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah perubahan. Lahir keluar dari rahim egoisme menuju kepada altruisme atau pemberian diri yang penuh tulus ikhlas kepada setiap orang. Nah, kalau itu yang dilakukan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian para kekasih Tuhan Yesus Kristus, maka segala atribut, segala perbedaan antara kita dengan orang lain itu menjadi nisbi, itu menjadi relatif. Memang orang itu membutuhkan partikularitas, identitas, ciri khas, no problem. Tetapi ketika hidup bersama-sama dengan yang lain, maka universalitas itulah yang diharapkan. Nah, apa yang bisa lebih universal daripada kasih? Tidak ada. Untuk bisa keluar atau untuk bisa sembuh dari pagutan dosa, Tuhan Yesus sudah memberikan cara, yaitu melalui cinta, melalui kasih sayang kepada setiap orang. Jadi melakukan bersih-bersih di pura bagi kita itu sama sekali bukan sesuatu yang haram, yang najis, bukan. Itu untuk menunjukkan bahwa kita menerima negeri kita sebagai negeri yang sedemikian beragam. Itu merupakan sikap kita bahwa kita menyayangi setiap orang apapun atribut mereka. Mau beragama Hindu, Islam, Konghucu, Buddha, penghayat kepercayaan, mereka semua adalah saudara-saudara kita. Dan kalau kita mau sungguh-sungguh keluar, sungguh-sungguh sembuh dari pengaruh dosa,
kasihi mereka dengan tulus ikhlas, tanpa ada hidden agenda, tanpa ada agenda-agenda tersembunyi di belakang pikiran kita. Itulah yang bisa menyebabkan kita senantiasa menyatu dengan setiap orang, dengan realitas. Itulah sebabnya kita bisa melihat peluang di tengah-tengah ancaman. Ketika Tuhan membebaskan kita dari pagutan dosa, maka kebebasan akan kita lihat. Peluang-peluang akan terbuka lebar di hadapan kita untuk juga membebaskan orang lain. Bukankah ini sesuatu yang indah? Tuhan mengatakan kasih, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat merayakan kebebasan, dan bebaslah pula untuk mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi bagi saudara-saudara kita yang beragama dan berkeyakinan Hindu. Damai sudah saudara-saudara ciptakan di dalam diri saudara dan di tengah-tengah relasi bersama dalam keragaman ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Saya undang saudara-saudara untuk berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat dengan mengingat akan baptisan kita. Marilah kita mengiyakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menunjukkan kepedulian kita kepada saudara-saudara di sekeliling kita dengan kita mendoakan mereka melalui doa syafaat yang akan kita naikkan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa dan nanti akan kita tutup bersama-sama sembari kita menyanyikan doa Bapa kami. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena hingga detik ini Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk menyatakan kasih sayang kepada setiap orang. Kami bersyukur bahwa Engkau telah lebih dahulu menyayangi dan mengasihi kami
supaya kami memiliki semangat dan energi untuk juga mengasihi sesama kami. Itulah sebabnya maka melalui doa syafaat ini kami sampaikan kepada Engkau Bapa doa-doa kami bagi saudara-saudara kami, khususnya saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik mereka yang terkena virus COVID-19 atau yang bukan, tetapi yang kondisinya kurang sehat, kiranya juga Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan kepada mereka peluang untuk boleh kembali pulih dan mengenyam kembali kesehatan tubuh mereka, supaya dengan tubuh yang sehat itu mereka dapat kembali melayani Engkau melalui pelayanan kami masing-masing sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang merawat mereka, baik itu keluarga mereka maupun para tenaga medis yang berjuang tetap memberikan pelayanan terbaik di tengah-tengah suasana yang masih diliputi oleh pandemi ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kepada mereka semangat dan hati yang ikhlas untuk melayani sesama, supaya mereka melakukan semua itu dengan kegembiraan karena dilandasi oleh kasih sayang yang berasal daripadamu sendiri. Sehingga apapun yang mereka lakukan dan perjuangkan itu akan membuahkan hasil bagi pulihnya saudara-saudara yang mereka layani. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang melakukan nyepi. Sekalipun mereka berbeda keyakinan dengan kami, mereka tetap adalah umat-Mu juga. Kiranya melalui laku yang sedang mereka jalani ini, mereka dapat menjadi umat-Mu yang lebih baik, sehingga kami boleh bekerja sama untuk membangun bangsa Indonesia tercinta ini. Bapa yang Maha Kudus, secara khusus kami ingin juga mendoakan seluruh program pelayanan yang dijalankan oleh Jemaat GKI Tumapel, terlebih di dalam penghayatan masa Prapaskah ini. Kiranya Tuhan senantiasa memercikkan kesukacitaan di dalam hati para pelayan, sehingga iman jemaat dapat terbangun dengan baik dan mereka dapat bertahan di dalam kesusahan, boleh bangkit kembali, bahkan mereka juga mampu Tuhan mengemban amanat Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama mereka. Kami juga mendoakan pemerintahan bangsa kami, mulai dari para pejabat kenegaraan di pusat sampai di lokal-lokal, yang berjuang untuk memberikan perhatian dan kepedulian kepada rakyat mereka. Tuhan berkati supaya mereka makin bijaksana dan arif di dalam menjalankan setiap keputusan. Dan kiranya Tuhan juga mengingatkan mereka, bahkan menegur mereka jika mereka meremehkan dan membuat mainan jabatan yang telah Tuhan amanatkan kepada mereka. Supaya dengan demikian maka kesejahteraan dan damai senantiasa dirasakan oleh rakyat bangsa kami Indonesia ini. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang pada saat ini juga menjadi survivor atau
korban yang bertahan di tengah-tengah bencana alam dimanapun juga. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka dan tetap memunculkan kegembiraan dalam hati mereka supaya mereka dapat melihat peluang-peluang baik yang Tuhan sediakan di tengah-tengah ancaman yang mereka derita itu. Dan para relawan yang datang untuk menolong mereka juga Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan semangat, dengan energi dan ketulus ikhlasan. Dengan demikian, maka penderitaan dapat dientas, dapat dikikis oleh karena kasih sayang yang muncul di antara bangsa kami ini. Itulah Bapa, doa kami yang kami sampaikan kepada Engkau dalam segala kerendahan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sahabat Kristus yang setia, marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan. Persembahan dapat dikirimkan melalui transfer ke rekening GKI Tumapel, scan QRIS, dimasukkan kotak yang tersedia di kantor gereja, atau menghubungi kantor gereja untuk diambil oleh penatua. Dasar dari persembahan diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Hidup yang jujur hendakku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, Kau korbankan darah-Mu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagi-Mu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku.
Yesus dengan hidupku, mohon berkenan pada Dia penuh, ikut mencari yang hilang sesat, bawa padanya yang susah benar. Ya Yesus, Kau kurbankan darah-Mu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi takhta-Mu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Saya undang saudara-saudara untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau curahkan. Saat ini kami ingin mempersembahkan sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan. Berkati para pelayan-Mu yang akan mengelolanya, sehingga nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan senantiasa arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.